Kalau hutang baik itu membawa uang bagi kita. Hutang jahat membuat kita keluar uang. Loh, mana ada Pak hutang mau bikin kita mendapat uang? Ada contoh hutang untuk beli properti. Kalau hutang jahat, oh, hutang jahat banyak. Nggak usah disebut-sebutin ya kan, banyak. halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini teman-teman kita mau ngomongin ekonomi. Ya, tadi saya baca di berita Indonesia 4 bulan berturut-turut deflasi. Apa itu deflasi? Deflasi itu kan lawan dari inflasi. Kalau inflasi itu barang-barang cenderung naik secara umum. Dan kalau deflasi, barang-barang turun malahan. Nah, bagus mana nih? Inflasi atau deflasi? Semua sebenarnya sama. Mau deflasi, mau inflasi sama. Yang penting penyebabnya apa? Karena dari penyebabnya kita bisa lihat. Biasanya Indonesia itu inflasi. Sekali ini terjadi deflasi, ini benar-benar jarang sekali, apalagi sampai 4 bulan berturut-turut. Bahayanya deflasi itu apa? Bahaya deflasi, harga barang turun terus, sehingga semua orang menahan untuk konsumsi, takut. Kalau beli nanti minggu depan turun lagi. Sehingga akhirnya semua jadi menahan konsumsi, akibatnya harganya tambah berat. Jadi produksi tidak lancar, dagang susah, nggak laku. Itu akibatnya adalah deflasi. Katanya sih deflasi karena daya beli turun. Tapi kayaknya seluruh dunia daya beli sedang turun, sehingga Indonesia mungkin terefek juga. Mestinya itu Indonesia cocoknya itu ya inflasi tapi terkendali. Karena kalau inflasi tidak terkendali kayak Zimbabwe ya mengerikan juga ya. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting bukan masalah inflasi atau deflasi ya kan. Itu ahli ekonomi yang akan membahas. Kalau saya kan lebih tertariknya adalah dengan kondisi seperti ini, apa yang mesti kita lakukan sebagai investor ya kan. Nah, dengan kondisi seperti ini teman-teman, kalau saya ngelihat ya, satu yang mesti kita lakukan adalah kita mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kenapa? Karena ini nggak ngerti nih, bakal panjang atau pendek, segera beres, ekonomi membaik kembali. Nah, kalau panjang, wah itu kan bahaya. Karena itu kita mesti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya foya-foya, ya toh, pengeluaran yang gaya hidup, wah kesannya biar tekor asal kesohor. Katanya gitu ya, janganlah. Kita kurangin pengeluaran yang tidak perlu. Beli barang-barang yang mewah-mewah. Barang kan yang penting fungsional ya. Kalau memang ada fungsinya, memang kita perlukan, beli. Tapi kalau nggak perlu, ya janganlah. Mending uangnya untuk hal lain, misalnya investasi. Jadi yang adalah kita kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua teman-teman, kita juga kurangi hutang jahat. Hutang itu kan ada dua, hutang baik dan hutang jahat ya. Kalau hutang baik itu membawa uang bagi kita. Hutang jahat membuat kita keluar uang. Loh, mana ada Pak hutang mau bikin kita mendapat uang? Ada contoh hutang untuk beli properti. Nah, kemudian propertinya menghasilkan dan income-nya lebih besar dari angsuran. Sehingga propertinya bisa nyicil sendiri, bahkan ada sisa untuk kita. Jadi utang, tapi income-nya lebih besar daripada angsuran. Itu namanya hutang baik. Kalau hutang jahat, oh, hutang jahat banyak. Nggak usah disebut-sebutin ya kan, banyak. hutang untuk gaya hidup mewah-mewah, yaitu hutang jahat. Tidak tergantung dari barangnya loh ya. Beli mobil bisa jadi hutang baik, bisa jadi hutang jahat. Beli mobil jadi hutang jahat ketika nombok ya, tiap bulan nombok terus, sehingga membebani keuangan kita. Tapi beli mobil juga bisa jadi hutang baik. Contohnya misal kita beli terus disewakan gitu ya. Hasilnya bisa untuk bayar angsuran mobil dan masih lebih. Wah, itu yang kita sebut sebagai hutang baik. Termasuk properti. Properti bisa jadi hutang baik, bisa jadi hutang jahat juga. Hutang jahat, wah beli properti
propertinya nganggur, nggak dipakai apa-apa, tiap bulan nombok, memperberat cash flow kita. Tapi hutang properti juga bisa jadi hutang yang baik. Contohnya seperti yang saya lakukan kan, beli properti, pakai utang, pakai KPR, kredit investasi, atau kredit-kredit apapun, tapi kita memastikan properti ini harus bisa menghasilkan income bisa dari angsuran. Caranya gimana? Nah, tonton aja video-video yang lain. Hari ini kita tidak membahas. Nah, kalau sudah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, mengurangi hutang-hutang jahat, nomor 3 adalah kita belajar keterampilan-keterampilan baru. Biasanya deflasi ekonomi yang gonjang-ganjing seperti ini adalah ciri-ciri akan munculnya kesempatan yang luar biasa besar, perubahan yang besar. Karena itu kita mesti siap belajar keterampilan-keterampilan baru. Saya juga lagi belajar nih, saya lagi pengen belajar tentang cara bikin lagu tapi pakai AI. Kayaknya menarik ya. Saya yang nggak ahli lagu bisa jadi penulis. Nanti siapa tahu saya jadi penulis lagu nih. Jadi kesempatan banyak. Saya juga lagi belajar tentang investasi di luar negeri yang menurut saya unik ya. Investasi propertinya, karena yang kita investasikan bukan propertinya tapi PBB-nya, pajak bumi bangunannya. Seru ya. Jadi teman-teman juga sebaiknya belajar hal baru. Kalau menurut saya investasi yang terbaik itu bukan properti, bukan saham, bukan emas. Investasi yang terbaik adalah investasi ke otak kita, belajar keterampilan baru, hal baru, keterampilan-keterampilan baru, sehingga bisa kita praktekkan. Ketika bisa kita praktekkan, hasilnya menjadi luar biasa. Sama seperti 2008, dulu saya belajar seminar properti, pokoknya punya uang, ikut seminar properti, punya uang, ikut seminar properti, terus seperti itu, terus lumayan loh, hasilnya hari ini lebih dari lumayan lah ya teman-teman ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, selalu bangun aset. Berapapun income yang kita miliki, sisihkan untuk aset. Jangan misalnya laporan keuangan gitu ya, laba, rugi, income, pengeluaran, semua income langsung keluar. Semua income langsung keluar. Nggak ada sisanya ke bawah, nggak ada yang sisanya ke aset. Itu kan repot. Nah, atau jangan-jangan income bukannya langsung habis keluar, tapi lari ke utang dulu, baru pengeluaran. Jadi berapapun income-nya habis terus. Wah, itu repot itu teman-teman. Yang harus kita lakukan kan, strategi kita paling simple ya teman-teman. Berapapun income teman-teman, sisihkan minimal 10% ke aset. Aset itu apa aja? Bisa nabung, bisa beli properti, beli saham, apapun, beli emas, apapun pokoknya invest ya kan. Nah, dengan cara ini teman-teman 10% minimal diinvestasikan, sisanya baru pakai pengeluaran. Bulan depannya income-nya nambah karena dari aset ada tambahan income, tambah besar, alokasi ke aset lebih besar lagi, baru pengeluaran terus seperti itu sehingga tambah lama tambah besar. Ini yang kita sebut sebagai konsep awal dari passive income. Orang biasanya kerja baru dapat uang, active income. Tapi kalau yang sudah punya aset besar sekali, tidak kerja pun tetap ada income karena asetnya yang bekerja menghasilkan income untuk kita. Nah, itu makanya namanya passive income, teman-teman. Siapa yang mau passive income nih? Kita semua pengen punya passive income. Karena ketika punya passive income, maka kita tidak harus kerja. Aset-aset kita yang kerja. Properti kita yang kerja, saham kita yang kerja, mungkin emas kita yang kerja, atau apapun aset kita yang menghasilkan uang untuk kita. Nah, nomor 5 nih. Ngomongin deflasi sampai berkepanjangan ya kita ya teman-teman ya. Nomor 5 apa nih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi deflasi yang sudah 4 bulan berturut-turut ini? Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita selalu bersiap untuk kesempatan-kesempatan yang ada. Kondisi seperti ini teman-teman, kesempatan banyak banget. Properti murah ada. Aset-aset yang dilego dengan murah ada. Mungkin juga siapa tahu ada teman-teman yang butuh bantuan, misalnya perusahaannya butuh suntikan modal dan kelihatannya prospektif, kesempatan ada. Atau mungkin ada saham yang lagi sehingga murah, kesempatan ada terus. Kondisi seperti ini salah satunya kan mirip COVID ya. Waktu COVID itu kan juga kita deflasi itu. Saya masih ingat waktu itu beli ayam goreng fast food itu promo sampai murah sekali. Nah, itu ciri-ciri deflasi.
Nah, waktu itu juga kan saham turun, tapi begitu kondisi ekonomi membaik, langsung tinggi. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena itu teman-teman siap-siaplah dengan kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kesempatan baru bisa jadi duit kalau kita siap. Kalau kesempatan, tapi kita nggak siap, wah, lewat-lewat terus. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu saran dari saya, masukan dari saya. Mudah-mudahan kondisi ekonomi segera cepat membaik dan teman-teman juga mendapat banyak opportunity, kesempatan dari kondisi yang lagi batuk-batuk ini. Atau ada teman-teman ada saran lain yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menghadapi deflasi ini dengan baik. Saran ya, tulis di komen. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.